Assalamualaikum, saya Zaratul Nur Afni. Saya adalah mahasiswa Unipar Jember. Di sini saya akan membahas materi dampak ketunanetraan pada anak terhadap perkembangan bahasa anak tunanetra. Di video ini saya membuatnya untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Di video ini saya akan membahas dampak ketunanetraan pada anak terhadap perkembangan bahasa anak tunanetra. Tunanetra harus memiliki kemampuan dan meningkatkan kemampuan bahasa yang dimilikinya. Untuk apa? Untuk melakukan dan terlibat dalam proses berkomunikasi. Hal ini sangat penting agar tunanetra dapat memiliki tempat yang layak, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau di lingkungan sekitarnya. Bagi orang awas, perkembangan bahasa yang didapatkan proses komunikasi tidak sulit, karena orang awas kecuali tunarungu wicara dapat memperoleh pembelajaran melalui secara visual. Namun, bagi tunanetra, proses perkembangan bahasa melalui verbal tidaklah sulit, tetapi sebaliknya, perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal sangat sulit. Nah, dampaknya adalah anak tunanetra sangat mengalami kesulitan dalam meningkatkan perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal. Karena apa? Karena anak tunanetra kekurangan rangsangan secara visual. Untuk solusinya yaitu upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan bahasa tunanetra. Maka dari itu, orang tua, guru, masyarakat sekitar, dan pemerintah harus bekerja sama untuk memberikan inspirasi, motivasi, dan kesempatan untuk anak-anak tunanetra untuk beraktualisasi diri dan bereksistensi sesuai dengan kapasitas dan kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak tunanetra. Dalam perkembangan bahasa, baik secara verbal ataupun nonverbal, anak-anak tunanetra harus mengetahui diantaranya adalah pengertian komunikasi. Yang kedua, ruang lingkup komunikasi. Itu ada beberapa, yaitu dalam bentuk komunikasi. Dalam bentuk komunikasi itu ada yang pertama komunikasi pribadi, yang kedua adalah komunikasi kelompok. Untuk selanjutnya, sifat komunikasi ada dua, yaitu verbal dan nonverbal. Selanjutnya, model komunikasi itu ada beberapa macam, yaitu komunikasi satu arah, yang kedua komunikasi dua arah, yang ketiga komunikasi berbagai arah. Untuk selanjutnya, anak-anak harus mengetahui tujuan komunikasi itu seperti apa dan prosesnya untuk berkomunikasi seperti apa. Anak tunanetra membutuhkan akses berkomunikasi dan membutuhkan orang lain dengan alasan kenapa? Yang pertama, anak tunanetra harus diberikan rangsangan untuk apa? Mengikat indera, perasaan, dan pikiran. Kebutuhan rangsangan dibutuhkan untuk melakukan kehidupan sehari-harinya. Misalkan dia memerlukan sapaan, terus memerlukan teguran, ajakan. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan dia sehari-hari. Contohnya lagi adalah mencium atau bau harum di area sekitarnya. Di sini saya akan memberikan contoh pengertian dari komunikasi ya. Dalam situasi pembelajaran di kelas, seorang guru sedang menerangkan materi. Kemudian beberapa menit anak-anak membuat kegaduhan atau seenggaknya itu sedang berbicara dengan teman sebangkunya. Kemudian seorang guru harus menegurnya. Dalam menegur seorang anak tunanetra yaitu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama diingatkan dengan nada yang tidak terlalu keras, yang kedua suara agak keras, yang ketiga dengan suara lantang. Contohnya yaitu yang pertama dengan suara yang tidak keras. Harap tenang adik-adik, harap tenang anak-anak, ayo kita belajar. Itu contohnya yang pertama. Yang kedua, ini agak keras, mohon anak-anak didengarkan, ayo fokus ke materi pembelajaran. Itu dengan nada yang lebih keras. Yang ketiga adalah dengan nada yang lantang. Yang lantang seperti ini. Diam, ayo.
Kita fokus ke materi, lihat di depan, contohnya kurang lebih seperti itu. Dan guru sambil melihat anak-anak yang berada di kelas. Dari contoh tersebut, maka dapat diilustrasikan adanya komunikasi antara bahasa verbal dan nonverbal. Guru di sini merupakan komunikator yang sedang menyampaikan sesuatu pesan atau informasi dengan model komunikasi satu arah, sedangkan siswa adalah sebagai komunikan. Selanjutnya, ruang lingkup komunikasi anak tunanetra dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat dengan menciptakan beberapa pola hubungan, yaitu misalkan kelompok musik, menjadi anggota teater atau grup-grup anggota lainnya dan sebagainya. Dalam proses komunikasi ini bisa disebut dengan komunikasi inter dan antar personal atau hubungan perseorangan dan antar kelompok yang dilakukan secara tatap muka. Adapun tahapan-tahapan ruang lingkup komunikasi, yaitu yang pertama, bentuk komunikasi. Tunanetra sebagai subjek komunikasi atau orang yang terlibat ketika terjadi proses komunikasi dapat berupa individu, perseorangan, grup atau kelompok kecil dan kelompok besar. Keterlibatan tersebut akan memperlibatkan bentuk komunikasi secara pribadi dan kelompok. Selanjutnya, komunikasi pribadi. Anak tunanetra harus memiliki kemampuan dan membangun interaksi dalam hubungan sosial dengan cara melakukan proses komunikasi dalam bentuk pergaulan, sehingga anak tunanetra dapat saling bertukar informasi dan mendapatkan informasi di ruang lingkup tersebut. Selanjutnya, komunikasi kelompok. Proses komunikasi ini terjadi dalam bentuk dialog atau percakapan antar kelompok untuk menyampaikan pesan atau menyanggah pertanyaan atau diskusi antar kelompok. Sifat komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu verbal dan nonverbal. Yang verbal adalah cara berkomunikasinya melalui secara lisan atau biasanya dengan huruf timbul disebut dengan braille. Yang kedua yaitu nonverbal. Anak tunanetra melakukan komunikasi cara gestural. Gestural itu adalah gerak isyarat tubuh agar bisa mengetahui dan bisa menyampaikan komunikasi tersebut. Selanjutnya di sini ada model komunikasi. Model komunikasi itu ada beberapa macam, yaitu komunikasi satu arah, yang kedua komunikasi dua arah, yang ketiga komunikasi berbagai arah. Untuk komunikasi satu arah yaitu di mana komunikator menyampaikan informasi tanpa adanya balasan dari komunikan atau tanpa ada feedback. Untuk selanjutnya komunikasi dua arah yaitu komunikasi untuk saling bertukar pesan dan informasi sehingga ada umpan balik atau feedback. Yang selanjutnya ada komunikasi berbagai arah, yaitu komunikasi yang terjadi secara kompleks terdiri dari beberapa komunikator dan komunikan yang bermacam-macam, contohnya untuk diskusi atau seminar dan lain-lain. Tujuan dari komunikasi berbagai macam yaitu untuk merubah anak-anak tunanetra menjadi lebih bersosialisasi, kemudian perubahan sikapnya menjadi orang yang berperilaku positif. Untuk selanjutnya dapat berubah secara pemikiran atau berpendapat dengan baik. Yang keempat selanjutnya perubahan dalam bertingkah laku. Untuk proses komunikasi adalah komunikasi proses hubungan sosial antara komunikasi interpersonal atau antar pribadi berlangsung berhadapan atau tatap muka yang berbentuk dialog, percakapan secara langsung maupun tidak langsung, baik secara primer maupun sekunder. Kesimpulannya dalam materi ini adalah anak tunanetra sangat sulit mengalami dalam peningkatan bahasa. Maka dari itu anak tunanetra harus bisa berkembang dalam berbahasanya atau berkomunikasi terhadap
diri sendiri, orang lain, atau masyarakat, terutama untuk bisa berkomunikasi untuk di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitarnya mendapatkan pelayanan yang terbaik. Terima kasih materi yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.